Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, netizen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya serta meninggalkan apa yang segala dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, netizen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel saya, Jafar Serious and Fun. Di mana kali ini saya akan membahas lanjutan dari pembahasan minggu lalu, yaitu membahas tentang kata Bismillahirrahmanirrahim. Di mana sekarang kita akan membahas tentang Alhamdulillahirrabbilalamin, yaitu kata Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di mana saya mengambil referensi dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Di mana kita sekarang akan membahas dari kitab ini di halaman 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah pemilik semesta alam. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pujian yang memenuhi nikmat-nikmatnya dan setara dengan tambahan nikmatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada junjungan kami, yaitu Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini dibahas alhamdu dalam bahasa bermakna pujian. Sedangkan definisi alhamdu adalah perbuatan menyuarakan keagungan pemberi nikmat kepada para pemuji dan lainnya karena kedudukannya sebagai pemberi nikmat. Maka dalam definisi dalam kitab ini alhamdu yang paling cocok disandingkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah yang telah memberikan nikmat bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini serta semesta alam. Yang dimana nikmatnya tidak bakal kita bisa hitung. Salah satu contohnya yaitu nikmat udara. Yang dimana udara Allah berikan kepada kita secara gratis agar kita bisa bernafas serta hidup. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali di rumah sakit orang yang membutuhkan oksigen karena sulit bernafas, dan itu tidak gratis. Maka dari itu kita yang masih diberikan kesehatan patutlah bersyukur serta mengucapkan alhamdulillah. Seperti kisah kemarin yang viral ya. Seorang anak SMP atau remaja yang bernama Aura, yang dimana beliau sangat memprotes kebijakan dari pemerintah Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang baru. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini banyak sekali membuat kebijakan-kebijakan baru yang dimana ada pro dan kontra. Tetapi kita sebagai manusia yang mempunyai akal sehat, pastilah kita berpikir apakah kebijakan ini bagus atau tidak. Salah satu contohnya kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang diperdebatkan dengan remaja ini, yaitu tentang acara wisuda. Yang dimana acara wisuda ini menjadi perdebatan antara orang tua murid serta sekolah. Yang dimana acara wisuda ini tidak memakan biaya sedikit, melainkan ada yang sampai jutaan. Dan ini sangat membebankan orang tua murid yang tidak mampu, terutama yang sekolahnya negeri ya. Kalau yang swasta, ada swasta yang tarifnya sekolahnya mahal dan ada juga tarif yang sekolahnya murah ya.
Kalau bagi sekolah swasta yang tarifnya mahal itu permasalahan wisuda itu mah bagi orang tua muridnya mungkin tidak terlalu membebani ya, karena bulanannya aja swasta yang mahal itu bisa jutaan ya. Jadi kalau misalkan wisuda bagi mereka ringan, tetapi bagi yang tidak mampu, misalkan sekolah di negeri, kan nggak semua orang kaya tuh. Itu sangat membebani orang tua, karena orang tua yang bayar. Kan nggak mungkin murid yang bayar, jarang. Masa murid yang bayar, emang dia udah kerja ya kan? Atau dia berjualan, kita nggak tahu kan. Tapi rata-rata namanya murid itu kebanyakan yang menanggung orang tua. Maka dari itu Kang Deddy Mulyadi menghilangkan acara wisuda ini, menurut saya kebijakan yang bagus ya. Tetapi kemarin ada seorang remaja yang memprotes tentang kebijakan yang ini, yang menurut saya bagus. Karena di satu sisi anak ini mengakui kalau dia orang miskin. Lalu Kang Deddy Mulyadi dengan kata-katanya ya, menurut saya pedes juga tuh. Tapi semoga dia sadar tuh anak, kalau udah miskin jangan banyak gaya kan. Karena menurut saya di satu sisi ini anak sebelumnya digusur juga. Karena rumahnya ini anak berada di pinggiran kali yang dimana beliau ini keluarganya tidak mempunyai surat atau hak untuk meninggalkan atau tinggal di tempat itu. Mohon maaf, tinggal di tempat itu. Nggak punya surat dia, maka digusur. Serta juga Kang Deddy Mulyadi ini ingin menghilangkan atau membuat solusi agar Bekasi tidak banjir lagi seperti kemarin. Yang seperti kita ketahui Bekasi itu banjir gara-gara sungainya ini banyak sekali pemukiman liar ya. Yang dimana harusnya sungai ini bisa dilebarin. Dan salah satunya ini, si Aura ini yang tinggal di pinggiran kali ini digusur. Dan juga memprotes tentang permasalahan wisuda. Secara retoris atau secara logika, dia aja rumahnya nggak ada, digusur ya kan. Tetapi malah memperjuangkan wisuda yang dimana wisuda ini memerlukan biaya. Seharusnya dia memikirkan tempat tinggal ya kan. Lalu ada lagi yang lucu dalam video yang saya lihat perdebatan antara remaja ini dan Kang Deddy Mulyadi yang bersangkutan dengan yang saya bahas dalam kitab Ar-Risalah Jami'ah, yaitu Kang Deddy Mulyadi ingin memberi kompensasi sebesar 10 juta kepada keluarga remaja tersebut untuk bisa sewa rumah karena rumahnya digusur. Tetapi apa jawaban anak tersebut? Anak tersebut merasa tidak perlu. Malah yang diperlukan yaitu memperjuangkan tentang wisuda ini. Kan aneh. Malah tidak bersyukur mau dikasih duit. Bukannya mengucapkan alhamdulillah. Tapi malah membantah dengan kata-kata yang tidak masuk secara logika. Marilah kita sama-sama senantiasa untuk bisa terus bersyukur. Dan saya juga doakan kepada anak tersebut semoga mendapatkan hidayah agar tahu apa dari arti syukur itu. Karena tidak semua orang bisa dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Kebetulan dia ingin dibantu, bukannya bersyukur mengucapkan alhamdulillah, tapi malah mengeluarkan kata-kata yang tidak masuk di akal. Yaitu tetap memperjuangkan wisuda. Mudah-mudahan anak tersebut mendapatkan hidayah dan saya mengapresiasi atas kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Saya tepuk tangan, terima kasih Kang Deddy Mulyadi. Teruskanlah kebijakan-kebijakan yang positif
untuk keperluan rakyat. Lanjut ke kitab, yaitu hukum mengucapkan hamdalah ada 4. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, mengucapkan hamdalah hukumnya ada 4. Yang pertama, yaitu mengucapkan hamdalah menjadi wajib di saat melaksanakan khutbah Jumat ya. Terkhusus kepada khotib. Yang dimana khotib wajib mengucapkan hamdalah di kata-kata pertamanya di saat melaksanakan khutbah Jumat. Contohnya seperti yang sering kita dengar ya, yaitu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya itu kan alhamdulillah itu ya. Innal hamdalillah. Lalu bisa juga dengan kata-kata seperti ini. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Lalu dilanjut dengan rukun-rukun selanjutnya. Maka dari itu, kalau kita atau kalian sebagai khutbah Jumat yang ditunjuk, wajiblah menggunakan kata hamdalah. Sebenarnya nggak usah diajarin sih, sudah pasti pada bisa. Yang sudah berpengalaman atau sering ya, apalagi yang pesantren. Tapi ini saya hanya mengedukasi bagi yang awam ya. Kalau yang bagi yang sudah paham, di skip aja nggak apa-apa. Karena ini saya menyampaikan yang sesuai ada di kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Lalu yang kedua, hukum mengucapkan hamdalah menjadi sunnah di saat, yaitu di saat segala kegiatan yang positif, segala kegiatan yang baik ya, maupun dalam keadaan apapun tapi setiap keadaan baik ya. Misalkan kita mendapatkan kabar bahwasannya tetangga kita lahiran ya. Lalu kita mendengar, kita langsung ucapkan alhamdulillah, lahirannya normal, sehat. Itu hukumnya sunnah dan mendapatkan pahala. Atau contohnya lagi kita sebagai pekerja mendapatkan gaji atau bonus ya dari bos. Lalu kita makasih bos, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah itu hukumnya sunnah tuh, mendapatkan pahala. Lalu hukum yang ketiga yaitu makruh. Makruh di saat kita sedang ada di tempat pembuangan sampah ya. Semisalkan kita sedang ada di tempat pembuangan sampah, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, maka hukumnya makruh. Kita sebutkan tidak akan mendapatkan pahala. Misalkan kita sedang dalam keadaan teledor ya, kita buang sesuatu berharga nggak sengaja nih ke tempat sampah, lalu tiba-tiba sampah ini tanpa kita sadari sudah di-packing dan dikirim ke Bantar Gebang, pusat dari sampah-sampah Jakarta dan Bekasi di situ ya. Mau nggak mau kita harus ke sono tuh karena barang berharga kan. Kita cari, akhirnya nemu kan. Lalu kita ucapkan, alhamdulillah barangnya ketemu. Nah itu sebenarnya tidak usah mengucapkan seperti itu karena tidak akan mendapatkan pahala. Tetapi kemungkinan karena mungkin latah ya, ya nggak apa-apa. Lalu yang terakhir, mengucapkan alhamdulillah hukumnya menjadi haram di saat kita melaksanakan kegiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kegiatan maksiat ya. Yang sangat disayangkan banyak sekali ini dijadiin bercandaan. Contohnya di saat kita sedang berjudi. Di saat kita berjudi banyak sekali orang yang main slot kan. Menang tuh kan, alhamdulillah slot menang ya kan. Ya Allah makasih. Itu hukumnya haram ya. Bahkan bisa menjadi dosa yang luar biasa karena meledek. Allah udah larang berjudi, tetapi dia mengucapkan alhamdulillah. Itu dosanya double tuh. Walau alam bisawab. Semoga mendapatkan hidayah yang masih bercandain agama seperti itu ya. Bercanda boleh. Contoh tuh, sahabat Nabi Nuaiman, baca kisahnya. Itu boleh seperti itu, tetapi jangan sampai yang berkaitan dengan Allah. Jangan dibercandain Allah.
Apalagi dibercandain, disangkutin dengan hal-hal yang haram. Ada lagi misalkan contoh, dia meminum minuman beralkohol di suatu diskotik atau klub malam, di saat dia minum, alhamdulillah enak banget nih alkohol. Itu luar biasa, itu haram. Dan tidak sedikit orang yang seperti itu bercandanya. Dosanya luar biasa. Maka dari itu, bagi kalian yang sudah melakukan seperti itu, bertobatlah. Dan saya juga mendoakan agar selalu mendapatkan hidayah, agar tidak melakukan hal-hal seperti itu ya, yang tidak baik, agar dijauhi dari hal-hal maksiat. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Lalu juga kita sebagai umat muslim, haruslah kita menegur orang-orang seperti itu. Janganlah kita hanya diam. Saya sangat tidak setuju dengan orang-orang yang berilmu, yang berpendapat, nggak usahlah kita sebarluaskan di sosmed seperti hal-hal yang baik, beribadah nggak boleh. Mereka beranggapan riya. Itu kan semua tergantung niat. Innama amalu binniyat. Ada tuh hadis ya kan. Innamal amalu binniyat. Segala perbuatan tergantung niat. Kita tanam di niat kita. Kalau kita ingin menyebarkan ilmu agama di sosial media agar orang yang lain mendapatkan hidayah, bukan kita hanya sekut, diem. Kan orang-orang yang lain tuh kita lihat yang tidak malu memamerkan kemaksiatannya di sosial media. Masa kita malu? Bahkan diam, yang kita mempunyai ilmu agama, walaupun satu ayat nggak apa-apa sampaikan. Emangnya harus ustadz yang nyampein? Emangnya harus kiai? Enggak. Jadi apa yang disampaikan itu baik, ambil. Jadi saya sangat tidak setuju orang-orang yang selalu berpendapat kita harus diam aja, nggak usah share-share di media, ria. Jangan. Orang yang berbuat maksiat aja nggak malu kok di sosial media. Pamer di klub, ya kan? Pamer di tempat tempat yang tidak baik, ya kan? Nah kita harus berani menyuarakan kebaikan. Yang bisa baca Quran. Sosial media, yang bisa bicara di media. Jadi jangan kita berdiam diri saja, jangan dengerin omongan orang lain. Itu riya tuh, ini riya, jangan. Karena menurut saya kalau misalkan kita mengunggah sesuatu di sosial media dan hal itu baik, dan walau alam bisawab kita bisa dipanggil lebih cepat, itu akan menjadi pahala jariah kita. Karena di media, sosial media semua itu akan terus ditonton orang walaupun kita mati kan, atau meninggal. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala dalam artian kebaikan, kalau ada kurangnya dari saya sebagai manusia yang biasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.